Tiga. Gerakan-gerakan sosial harusnya lebih berfokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas, yakni mosi perdebatan pada hari ini mengeksklusifkan berbasis identitas, yaitu bagaimana diskriminasi ini terhadap gender, etnis, suku, dan lain sebagainya. Dewan juri yang terhormat serta rekan debat saya yang saya banggakan, kita ketahui bersama bahwa status quo yang ada pada saat ini, permasalahan dari suatu negara itu tidak hanya berfokus pada ekonomi. Ketika mosi perdebatan pada hari ini mengeksklusifkan bahwasanya permasalahan ketimpangan sosial ini hanya permasalahan sosial yang ada di suatu negara itu hanya berfokus kepada ekonomi, padahal banyak sekali permasalahan yang timbul atas dasar dari stratifikasi sosial atau ketimpangan sosial yang terjadi di suatu negara, bukan dari ketimpangan ekonomi yang ada di suatu negara tersebut. Kita ketahui bersama, salah satu contohnya adalah ketika adanya stratifikasi sosial atau ketimpangan sosial yang dimana sebuah kelompok atau individu mengkotak-kotakan bahwasanya lelaki itu harus bersifat maskulin, lelaki itu harus bersifat gentle, dan bagaimana seorang perempuan itu harus berpakaian tertutup agar tidak dapat tergoda oleh tidak dapat menggoda lawan jenisnya, dan bagaimana suku yang berwarna gelap itu mendapatkan minoritas. Hal inilah yang mendukung bagaimana diskriminasi itu dan ketimpangan sosial itu terjadi terhadap suatu negara. Oleh karena itu, ketika gerakan-gerakan sosial itu hanya berfokus kepada ketimpangan kelas ekonomi, hal ini akan menjadi sebuah kejomplangan yang terjadi di suatu negara itu. Kita ketahui bersama bahwasanya ketika permasalahan yang ada saat ini, stratifikasi sosial itu menyebabkan sebuah yang namanya pembeda yang dimana kita ketahui bersama, pembeda ini bagaimana bisa memunculkan ide yang bernama diskriminasi. Ketika adanya diskriminasi, maka di situ pula ada yang bernama privilege, yang dimana privilege ini mengandung berbagai macam aspek. Kita bisa mengandung aspek pendidikan, ekonomi, dan juga politik dan lain sebagainya. Ketika isu dari pendidikan, ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya tidak dapat diangkat dan gerakan-gerakan sosial tidak dapat mengutarakan kepada masyarakat bahwasanya hal tersebut adalah sesuatu yang buruk, maka akan terjadi ketergantungan dan juga ketidaksetaraan terhadap suatu negara. Dan kita ketahui bersama bahwasanya urgensi yang terjadi pada saat ini, ketimpangan sosial itu tidak hanya berasal dari segi ekonomi, saya tekan sekali lagi, karena ketimpangan sosial itu berasal dari cikal bakalnya adalah privilege yang terjadi pada suatu masyarakat. Bagaimana privilege ini dapat untuk memunculkan yang tadi namanya diskriminasi, pembeda, dan juga stratifikasi sosial. Lantas tujuan apa yang ingin kami capai untuk mosi perdebatan pada hari ini? Kami menginginkan bahwasanya ketika masyarakat dapat menggerakkan sosial, mengglorifikasikan gerakan-gerakan sosial yang lebih universal daripada gerakan-gerakan sosial yang lebih terfokus pada ekonomi, itu akan terciptanya sebuah masyarakat yang madani, yang dimana masyarakat madani ini merupakan masyarakat yang mendapatkan hak dan kewajiban yang sama di mata hukum maupun di mata suatu negara, baik dari kelas menengah, atas maupun bawah. Oleh karena itu, kami tidak menginginkan bahwasanya ketika tim pemerintah mengatakan bahwa hal ini hanya eksklusif mengacu kepada ekonomi, banyak sekali contoh-contoh yang akan mengacu kepada kasus-kasus sosial seperti gerakan feminisme dan lain sebagainya. Dan kita ketahui bersama bahwasanya parameter dari kasus mosi perdebatan kita pada hari ini adalah kasus penindasan kaum minoritas, bahkan hal ini bukanlah tidak eksklusif pada ekonomi, tetapi ini terfokus kepada bagaimana kesetaraan sosial pada suatu negara itu dapat diangkat, bukanlah bagaimana mengeksklusifkan bahwa kasus gerakan sosial ini hanya difokuskan kepada ekonomi yang mempunyai banyak dampak. Karena kita ketahui bersama dari dampak privilege tadi itu akan menyebabkan banyak sekali dampak-dampak yang akan terjadi di suatu negara. Salah satu contohnya adalah dampak-dampak ekonomi dan politik dan lain sebagainya. Lalu kami akan memberikan sebuah mekanisme tambahan terhadap tim pemerintah. Kita ketahui bersama bahwasanya tim pemerintah telah memberikan sebuah mekanisme bahwasanya gerakan sosial itu hanya dalam bentuk petisi, demonstrasi, advokasi, dan literasi. Hal ini hanya bersifat konvensional. Kita ketahui bersama bahwasanya kita memasuki revolusi industri 4.0 yang dimana kita bisa mengakses semua informasi melalui sosial media. Bagaimana kita bisa memvisualisasikan sebuah gerakan itu tidak hanya terfokus pada literasi, advokasi, demonstrasi, ataupun petisi. Oleh karena itu, ketika kita melakukan gerakan sosial, kita akan melakukan sebuah gerakan, mengutarakan gerakan-gerakan sosial tersebut dalam bentuk sebuah konten, yang dimana konten tersebut dapat memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa hal tersebut merupakan hal yang sangat baik. Oleh karena itu, kami berdiri sebagai tim oposisi sangat menolak mosi perdebatan pada hari ini, karena kami tidak menginginkan gerakan sosial hanya berfokus kepada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas. Oleh karena itu, kami bangga menolak mosi. Terima kasih.